Ukraina nelangsa, bantuan barat disebut Zelensky tak gratis dan harus membayarnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negara-negara barat telah membantu Ukraina, namun negaranya belum membayarnya. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, namun Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya. Setiap kali uang yang kami dapatkan disebutkan dan semuanya harus dibayar, itu tidak gratis, kata Zelensky. Dikutip dari laman TASS pada Minggu 13 Maret, pada akhir Februari lalu, Zelensky meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya bergabung dengan Serikat Pekerja secepat mungkin. Para kepala negara dan pemerintah Uni Eropa yang berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak informal di Versailles, Prancis, memang menyatakan solidaritas mereka terhadap Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama, namun tidak memberikan status kandidat ke Ukraina. Menurut pernyataan terakhir, UE akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina yang termasuk dalam keluarga Eropa. Kendati demikian, menurut Perdana Menteri PM Belanda Mark Rutte, proses aksesi Ukraina ke UE membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya. Selain dari Federasi Rusia, jaminan keamanan juga harus diberikan oleh para pemimpin lain. Ia kemudian menyampaikan bahwa NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya. Saat ini, kata dia, negosiasi antara Rusia dan Ukraina pun masih berlanjut. Kelompok negosiator Ukraina dan Rusia sedang mendiskusikan beberapa hal. Ia menambahkan bahwa negaranya menyampaikan informasi kepada negara-negara lain tentang pembicaraan yang sedang berlangsung ini. Kami tidak memiliki rahasia, kami benar-benar jujur tentang agenda ini. Kami memberitahu para pemimpin tertentu tentang pertanyaan yang sedang dibahas oleh pihak Rusia dan Ukraina. Di mana sebelumnya pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Kepala Republik Donbas. Kendati demikian, dia menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Ia mengklaim operasi ini dilakukan hanya untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Hal yang sama pun disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota di Ukraina, namun hanya melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina saja. Oleh karena itu, Rusia menegaskan tidak ada ancaman yang ditargetkan bagi penduduk sipil. Ukraina siap berunding untuk mengakhiri perang yang dimulai oleh invasi Rusia pada 24 Februari 2022. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Ukraina Dmytro Kuleba dalam sebuah acara virtual yang diselenggarakan oleh organisasi non-partisan Mirlaba Renew Demokrasi Initiative. Mereka juga menyatakan siap berunding guna mencari jalan untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Dmytro Kuleba mengatakan Ukraina tidak akan menerima ultimatum atau menyerah. Kuleba menegaskan Ukraina juga tidak akan menerima apabila Rusia mengajukan tuntutan tidak masuk akal. Kami akan terus berjuang, kami siap untuk bernegosiasi, tetapi kami tidak akan menerima ultimatum dan menyerah. Dalam pernyataannya, Kuleba mengklaim nyawa warga sipil akan diselamatkan jika Ukraina memiliki jet tempur dan lebih banyak pesawat serang untuk menghancurkan pasukan militer Rusia. Jika kami memiliki lebih banyak pesawat, kami akan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa warga sipil, terutama mereka, karena kekuatan serangan utama Rusia di udara, dan mereka tanpa pandang bulu memilih untuk menyerang. Saat kami terus berjuang, kami akan membutuhkan lebih banyak senjata. Dalam acara virtual itu, Kuleba kemudian menyinggung soal peran Belarusia. Kuleba mengatakan dia yakin Belarus tidak bersedia mengirim pasukan ke Ukraina meskipun di bawah tekanan dari Rusia untuk melakukannya. Saya percaya bahwa Belarus Presiden Lukashenko melihat bagaimana menyadari korban tentara Rusia di Ukraina tidak bersedia mengirim pasukannya ke Ukraina. Kami memahami bahwa dia berada di bawah tekanan besar dari Presiden Putin untuk melakukannya. Memasuki pekan ketiga invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada akhir Februari, lebih dari 2,5 juta warga telah mengungsi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Atas invasi Rusia, negara-negara barat dengan cepat bergerak untuk mengisolasi negeri berjuluk beruang merah itu dari perdagangan dunia dan sistem keuangan global. Namun alih-alih menghentikan serangan, pasukan militer Rusia di bawah komando Presiden Vladimir Putin semakin gencar melancarkan serangan ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan telah siap jika terjadi perang dunia ketiga, tetapi bukan di Ukraina. Alasan pertama Presiden Amerika Serikat Joe Biden yaitu NATO diserang. Tetapi Biden tak mau ambil resiko jika harus memulainya dengan menghadapi Rusia di Ukraina. Hal itulah yang membuatnya menolak untuk menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina. Saat kami memberikan dukungan ke Ukraina, kami akan melanjutkan untuk berdiri tegak dengan sekutu kami di Eropa dan mengirim pesan yang jelas bahwa kami akan membela setiap jengkal wilayah NATO. Jika mereka bergerak sekali, kami akan merespon memang itu perang dunia ketiga, tapi kami memiliki kewajiban suci di wilayah NATO. Biden menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengambil resiko dengan pertempuran melawan Rusia di Ukraina, termasuk tak akan menerapkan zona larangan terbang. Biden juga menolak tawaran untuk menutup langit di atas Ukraina.
Di mana sebelumnya di depan Kongres Komandan Militer AS mengatakan bisa menembak jatuh pesawat Rusia di langit Ukraina jika zona larangan diberikan. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan jajarannya terus meminta agar AS dan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di atas langit Ukraina. Menurut Zelensky, hal itu bisa melindungi Ukraina dari usaha Rusia melakukan serangan udara dan juga pengeboman. Tetapi AS dan NATO menegaskan tak akan memuluskan permintaan itu, karena jika melakukan hal itu berarti telah mendeklarasikan peperangan dengan Rusia. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sempat mengungkapkan dirinya merasa tersiksa harus menolak permintaan Zelensky itu. Tetapi dia menegaskan bahwa hal itu beresiko untuk menimbulkan perang terbuka dengan Rusia. Takut pada Rusia, NATO tak izinkan Ukraina masuk jadi anggota. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg membeberkan alasan mengapa Ukraina belum menjadi anggota mereka dan penyebab tidak menerapkan zona larangan terbang di negara itu. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Jumat, di sela-sela forum perdamaian di Antalya, Turki, Stoltenberg menyebut keanggotaan Ukraina di NATO adalah tergantung pada keputusan Kiev. Ukraina lah yang memutuskan apakah mereka ingin menjadi anggota atau tidak, dan kemudian pada akhirnya 30 sekutu akan memutuskan masalah keanggotaannya. Sebelumnya dalam wawancara yang disiarkan di ABC News, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata bahwa dia tidak lagi mendesak untuk menjadi anggota NATO. Masalah rumit yang menjadi salah satu alasan Rusia menyerang tetangganya yang pro-barat itu. Kami menghormati keputusan Ukraina terlepas dari apakah mereka mengajukan atau tidak mengajukan keanggotaan. Ini adalah keputusan Ukraina yang berdaulat. Masalahnya adalah Rusia tidak menghormati kedaulatan itu. Mereka menggunakan kekuatan militer melawan negara berdaulat yang merdeka karena mereka tidak menyukai keputusan mereka di bawah jalan yang telah mereka pilih.